Halo Smartwatch Mania, balik lagi ke channelnya Watch Guy. Untuk hari ini kebetulan kita kedatangan jam tangan baru. Ini baru banget launching ya. Ini launching di bulan November ini ya. November ya, kalau nggak salah November 2024. Ini baru banget ya, baru banget. Ini dari brandnya By Watch Smartwatch dengan nomor referensi Y9 ya, Y9. Nah, ini kebetulan baru banget dibuka, cuman ini kebetulan juga aku baru banget ngevideoin ya. Dan jadi kalau misalnya teman-teman udah pada beli jam tangan By Watch ini ataupun penasaran pengen beli jam tangan By Watch ini adalah video yang sangat tepat ya kalau misalnya teman-teman bingung untuk mengkoneksikan atau menyambungkan dari smartwatch ke handphonenya teman-teman ya. Ini juga nanti aku kasih caranya juga, langkah-langkahnya apa aja, dan tutornya juga untuk memaksimalkan fungsi yang ada di smartwatch ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk sekarang ini kita ada cek dulu ya boxnya. Ini boxnya seperti ini. Bagian sampingnya, bagian belakangnya ada spesifikasinya. Ini di dalamnya ada smartwatchnya, ada chargingnya juga, tapi charging kabelnya aja ya. Untuk adaptornya itu beli lagi. Itu nggak dikasih, benar banget. Nah, ini bagian sampingnya. Oke. Nah, sekarang kita buka untuk si smartwatchnya. Oke, setelah kita buka, seperti ini teman-teman. Ya, ini untuk smartwatchnya seperti ini. Jadi ini strapnya rubber, silikon, karet gitu ya, halus banget sebenarnya ya kalau misalnya dipegang. Terus di sininya juga bakalnya ada grafir dari By Watch-nya. Oke. Selanjutnya selain dari jam tangannya, kita juga cek bagian dalam boxnya ya. Nah, ini sudah termasuk dengan kabel chargernya. Oke, ini yang wireless. Dan ini ada extra strap. Wah, lumayan banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, karena kalau karet pasti ada masa getas ataupun patahnya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Ini dikasih juga ekstra tali jamnya. Dan ini juga kayak ini ya, sudah ada fitur fast charge strap. Bener banget ya, susah banget ngomongnya. Nah, seperti ini. Soalnya maklum lidahnya lidah Sunda ya. Nah, jadi kalau teman-teman seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngeganti tali jamnya, strap jamnya, kita cukup ini aja teman-teman. Nah, cukup tarik si bagian pengungkit ininya. Oke. Mana. Oke, kalau untuk masang seperti tadi. Ya, udah kepasang. Dan enaknya kalau smartwatch ini, kalau misalnya teman-teman bosen pakai tali karet, teman-teman sebenarnya bisa beli beli tali jam yang lainnya juga. Mau pakai rantai itu bisa, mau pakai kulit juga bisa, pakai kanvas juga oke. Ini selama si ukurannya sama, si bagian ininya sama ya. Ini kalau aku lihat si ukurannya sekitar 22 mm ya, 22 mm nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari tali jam, aduh saya udah bosen nih pakai tali jam yang warna hitam. Teman-teman bisa beli aja ya, bisa beli aja. Mau di counter Goldsmith Time ya, tempat saya beli jam tangan ini, ataupun di ini ya. Sekarang online juga banyak ya. Yang penting ukurannya sama, benar banget ya, seperti ini. Oke, sip. Kita lanjut ke bagian chargernya lupa. Nah, untuk chargernya seperti ini, teman-teman nggak usah dicolok ya, nggak usah nyolok. Nah, ini mah tinggal ditempel. Nah, ya, ini tinggal ditempel aja teman-teman ya. Jadi ini benar-benar praktis banget. Oke. Dan untuk jam tangan ini juga ada garansi 6 bulan ya, garansi 6 bulan dari kerusakan pabrikan. Tapi kalau misalnya apa ya, kayak misalnya kepentok, kacanya pecah, terus misalnya kebanting belah 2, belah 3, itu nggak bakal bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli jam tangan ini terus di bawah 6 bulan ada kerusakan, misalnya ya ngeblank tiba-tiba, atau misalnya error, sensornya tidak berfungsi dan yang lainnya, mungkin bisa dikonsultasikan ke tempat teman-teman beli jam tangan ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut dulu. Kita nyalain jam tangannya. Oke.
Bagus banget sih itu, keren banget asli. Nah untuk jam tangan seperti ini, kalau di jam tangan tradisional mungkin bagian knopnya ini dia ditarik ya, tapi jangan kalau untuk smartwatch enggak ya, ini diputar aja. Jadi tidak bisa untuk ditarik, oke? Jadi teman-teman kalau misalnya pertama beli jam tangan smartwatch ini, untuk setting jamnya jangan ditarik, tapi memang ini hanya diputar saja. Nah untuk diputar ini fungsinya untuk ganti watch face-nya ya. Ini watch face-nya bagus-bagus banget. Oke, bagian belakangnya juga keren banget ya. Sekarang kita coba sambungin ke aplikasinya. Sebentar, coba saya cek dulu. Nah, untuk aplikasinya kita coba. Sebenarnya kalau untuk aplikasi itu bisa ini ya, bisa di scan. Jadi kalau teman-teman pakai pakai iPhone ataupun pakai Android itu bisa langsung aja di scan, oke? Nah ini ada handphonenya, sip. Kita coba cek dulu. Jadi teman-teman seperti ini ya. Kita terangin dulu deh biar jelas sih gambarnya, oke? Nah aplikasinya namanya FitCloud Pro. Ini aplikasinya FitCloud Pro. Ya ampun. Ya FitCloud Pro. FitCloud Pro. Aduh, bener-bener nih lidahnya ya. Nah, ini pakai aplikasi ini aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyambungin handphonenya ke smartwatch-nya, kita klik aja FitCloud Pro ini. Nah, ini bagian awalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, nah ini kebetulan aku udah bikin ID ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya ID-nya, belum punya akunnya, teman-teman bisa langsung aja ya. Klik tidak ada akun untuk pembuat. Tidak ada akun. Nah, untuk membuat klik itu aja. Nah, ini bisa masukin alamat email teman-teman. Nah, ini untuk yang di bawahnya itu bisa masukin passwordnya. Klik daftar aja dan teman-teman bisa isi untuk tinggi badan, berat badan dan yang lainnya ya, laki-laki atau perempuan, tanggal lahir dan bla bla bla. Selanjutnya, teman-teman tinggal isi aja. Nanti teman-teman diarahkan untuk seperti ini ya, nanti masuk lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman udah daftar, itu biasanya otomatis kayak gini. Nah, oke. Sip. Kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal masuk aja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya udah masuk, datanya sudah ada. Nah, di sini ada namanya, ada target olahraga dan yang lainnya itu bisa diisi ya. Dan untuk nyambunginnya, aduh, memorinya penuh. Perangkat ya, kita klik perangkat dulu. Nah, sudah klik perangkat ini, kita klik sambungkan perangkat. Jadi pas nyambungkan perangkat itu Bluetooth-nya dihidupkan dulu. Coba saya hidupkan dulu ya Bluetooth-nya. Bluetooth mana Bluetooth? Ini dia. Oke. Nanti kalau misalnya Bluetooth-nya udah nyala, kita sambungkan gini aja. Oke. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman misalnya pas mau nyambungin smartwatch-nya bingung, yang mana takutnya memang di dekat teman-teman ada yang nyala nih si smartwatch-nya juga dengan varian yang sama, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman. Kita cek dulu di bagian ini kita buka dulu deh biar jelas. Oke. Layarnya cakep banget asli. Ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini, gulir bagian bawah, bagian pengaturan, klik sistem, info sistem. Kita cari alamat MAC. Nah, alamat MAC-nya itu samain sama ini ya, teman-teman. IF 001113D6D79 ya. Nah, ini langsung klik di sini, hubungkan. Nah, kalau misalnya sudah dihubungkan, nanti ada pemberitahuan seperti ini. Nah, jadi teman-teman nggak bakal salah untuk menghubungkan si smartphone teman-teman dengan si jam tangan yang aktif ya. Nah kalau udah kayak gini ini sudah tersambung, jadi teman-teman nggak usah setting lagi untuk setting lagi jamnya. Oke, kita sambungkan dulu, pasangkan.
Nah, kalau sudah terpasang nanti indikator jamnya juga ini ya, kita selesaikan dulu. Nah, ini maksudnya tuh konfigurasi ini kalau misalnya pengen masuk notifikasinya itu bisa ini ya, diaktifkan pengaturannya. Nah, caranya gimana sih? Nah, ini klik aja notifikasi sundul. Nah, aktifkan semua pengingat. Tapi jika teman-teman nggak mau mengaktifkan semua pengingat, teman-teman bisa mengaktifkan yang dibutuhkan saja. Misalnya WhatsApp, Instagram, bla 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 dan yang lainnya. Nah, kalau sudah beres seperti ini mah, ya udah. Nah, untuk jam tangannya itu sudah tersambung dengan smartphone-nya teman-teman ya, si jam tangannya. Nah, kalau misalnya pengen fungsi yang lainnya, ini bisa lihat di fungsi di jamnya bisa. Atau oh iya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu untuk cari watch face-nya. Nah, cari watch face ini jadi kalau teman-teman, aduh saya mau bosenan nih orangnya, watch face-nya pengen diganti, pengen pakai foto pribadi, ya bisa pakai foto pribadi, klik aja yang ini atas. Nah, langsung buat panggilan ya. Nah, kalau ini mengunduh, tapi kalau misalnya pengen teman-teman pengen pakai foto pribadi, klik ini aja, pilih. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang diinginkan ya fotonya teman-teman. Kita coba, aduh fotonya, nah kita coba yang ini aja ya, seperti ini, foto gunung, klik. Kalau udah seperti ini, nah ini juga gaya tuh maksudnya apa? Nah, gaya itu si bagian jamnya. Kalau kurang kelihatan, warna putih aja. Posisi, kalau misalnya pengen posisi si jamnya itu di atas bisa, di bawah bisa, samping bisa, kiri samping kanan kiri bisa ya. Misalnya pengen di bawah, ya udah kita buat panggilan aja. Buat panggilan tuh ya maksudnya watch face-nya ya. Nah, ini lagi loading untuk membuat si watch face-nya. Teman-teman bisa ditunggu sebentar. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah penuh, langsung dorong. Sip. Nanti si jamnya otomatis untuk mengganti watch face-nya. Nah, ini kita tunggu sebentar. Ini lagi ngedownload ya. Nanti sampai nunggu si progresnya selesai. Oke. Nah, jadi teman-teman juga kalau misalnya nggak mau warna hitam, by watch ini juga tersedia 3 warna. Ini tersedia warna rose gold, ada warna silver dan warna hitam. Jadi teman-teman kalau misalnya aduh saya mau bosan pengen warna yang warna rose gold, enggak, atau pengen warna silver ada ya, atau pengen warna hitam lagi boleh ya, itu mah sesuai dengan selera. Nah, teman-teman bisa dapatkan jam tangan ini di counter Goldsmith terdekat di kota-kota teman-teman ya, dengan harga yang pastinya ini ya, hemat juga ya. Dan kebetulan untuk pertama launching ini kemarin tuh dapat harga dari harga normal sekitar 599 jadi 499 ribu rupiah. Jadi itu potongan harga 100 ribu ya dari harga labelnya, harga normalnya ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga pengen ganti talinya, pengen beli talinya langsung di sana juga menyediakan talinya. Jadi teman-teman bisa langsung cek and recheck aja, bisa langsung dicoba tali yang dipengennya, pengen rantai, pengen kulit, pengen kanvas, ada ya. Yang penting ukurannya sama begitu. Oke, ditunggu sebentar. Dan sempat juga ya ini tuh kalau nggak salah ada 2 artikel, 2 nomor referensi, ada Y9 dan Y99. Kalau Y99-nya itu bulat, kalau ini yang kotaknya. Ya mungkin next time aku bikinin juga video untuk si review jam tangan by watch smartwatch yang Y99. Jadi tunggu aja videonya selanjutnya ya. Oke. Sip, bentar lagi 100%. Oke, dorong sukses. Jadi kalau misalnya sudah beres seperti ini. Oke, sip. Terus kalau misalnya aduh saya mau pakai foto pakai smartwatch, watch face ya, watch face yang bawaan dari aplikasinya, itu bisa banget. Teman-teman bisa download seperti tadi ya. Jadi di-download aja, kita klik aja ini, teman-teman tinggal klik dorong ya.
jadi nanti otomatis ngeganti. Terus untuk yang lainnya ini dorong olahraga, banyak banget fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, ini ada semua olahraga. Terus kalau teman-teman ini ada yang umum dan yang lainnya ya, ini bisa dicek untuk jadi kalorinya berapa, langkahnya berapa, jaraknya berapa. Itu bisa ketahuan ya teman-teman karena ada sensornya juga. Oke. Terus angkat untuk membangunkan itu kalau misalnya teman-teman, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya pakai jam tangan ini nggak usah dipencet kalau mau lihat jam, tinggal diangkat aja sedikit, jam tangannya langsung nyala seperti itu ya. Dan untuk fungsi yang lainnya sama ya. Oke, tampilan jamnya juga ada. Oke. Dan kalau misalnya pengen lihat selama progres ya, pengen lihat progres selama pakai jam tangan ini seperti ini, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman kenapa nggak berubah atau misalnya kenapa tidak ada pembaruan langkahnya, misalnya masih nol, teman-teman nggak usah khawatir, giniin aja. Nanti dia nggak sinkronkan data. Nah, nanti menyinkronkan data seperti itu ya. Dan teman-teman ini untuk jam tangannya seperti ini. Bulir ke bawah untuk pengaturan, bulir ke samping itu untuk bukan menu ya. Kalau menu beda lagi, lebih banyak lagi. Ini shortcutnya. Jadi apa aja yang yang sering dipakai. Terus ke bawah ini pesan. Kalau ke sini itu untuk data yang selama ini ya. Kalau misalnya jaraknya berapa, kalori yang dibakar berapa, ya berapa langkah dan yang lainnya. Ini juga ada. Nah, ini bisa dirubah juga ya, bisa ditambah ataupun dikurangin seperti itu. Nah, kalau misalnya kebingungan ini menunya yang mana sih? Katanya menunya banyak. Nah, teman-teman pencet ini aja. Nah, ini langsung menunya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat menunya banyak banget yang bisa teman-teman lihat ya. Nah, cari telepon tuh kalau misalnya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lupa nyimpen, lupa nyimpen handphonenya di mana, contohnya seperti saya ya, yang orangnya lupaan gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik, langsung klik aja cari telepon. Nah, nanti dia bunyi si handphonenya. Nah, ya, dan bunyinya juga keras. Oke. Terus, mana keluar lagi menunya. Terus ada pengaturan, ini gaya menu. Jadi menunya itu beda-beda ya, banyak banget yang bisa dicoba. Terus ada layar. Ini beralih dial itu yang tadi ya, watch face. Kecerahan itu ya ininya si caangnanya kalau caangnya teh kecerahan lah ya. Nah, waktu layar itu berapa detik si jamnya nyala. Oke, ini oke. Waktu layar memutar. Seperti itu. Oke. Ini juga sama. Semakin lama, jadi kalau misalnya teman-teman layarnya semakin lama dinyalain ya semakin boros juga baterainya ya. Tapi memang untuk pemakaian sih ini klaimnya itu bisa sampai di 5 sampai 7 hari ya sekali ngecas. Sekali ngecas itu 2 sampai 3 jam, pemakaian 5 sampai 7 hari seperti itu. Jadi teman-teman, sekian untuk video dari saya. Jika ada kekurangan ataupun ada yang kurang jelas, mungkin bisa nanti ini aja ya, di komen aja. Dan untuk jika ada masukan juga teman-teman bisa langsung komen aja. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat atau berguna, bisa di-share ke temannya teman-teman. Ataupun istilahnya kalau misalnya memang video dan channel ini bermanfaat juga, teman-teman bisa subscribe aja dan juga like maupun komen di channel kita ya, biar saya juga lebih semangat lagi untuk bikin videonya teman-teman. Dan mungkin kedepannya kita juga selain dari smartwatch, kita juga nanti review untuk jam tangan analog ya, analog seperti yang harganya mulai dari Rp9.000 mungkin sampai yang harganya berjuta-juta ya. Dan jika ada masukan konten apa nih kedepannya yang bisa kita garap, kita kerjain, teman-teman bisa langsung komen aja ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.